Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Radra Majid dari kelas 1E Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 243. Di sini saya membuat video dengan judul "Kenapa Negara Harus Menyejahterakan Rakyatnya?" Dengan tujuan membuat video ini saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Bayu. Di sini sudah ada salah satu narasumber saya, bisa dikenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rizal Ulil Azmi. Saya dari kelas 1G Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 387. Baik Mas Ulil, saya mau tanya, kenapa negara itu harus menyejahterakan rakyatnya, Mas? Oke, mengapa suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya? Kita ambil kesimpulan dari awal aja dulu, terlebih dahulu. Negara itu ada karena rakyat. Jadi otomatis suatu negara itu harus mensejahterakan rakyatnya agar negara itu sendiri bisa menjadi suatu negara yang bisa dibilang maju. Karena apabila rakyatnya itu sudah sejahtera, maka negara itu bisa dibilang adalah negara yang sukses, negara yang berhasil. Karena salah satu tantangan terbesar dari membentuk suatu negara adalah mensejahterakan rakyatnya itu sendiri. Karena kita bisa melihat beberapa negara di dunia ini ada yang rakyatnya itu terlantar, ada rakyatnya itu tidak sejahtera, di mana angka kemiskinan di rakyatnya itu sendiri itu sangatlah tinggi, sehingga bisa dibilang mereka menjadi negara yang tidak maju. Kalau untuk kita lihat dari negara Jepang, negara Jepang itu rakyatnya sangat sejahtera, sehingga mereka bisa mampu untuk menjadi negara yang bisa dibilang negara maju. Amerika juga salah satu negara yang rakyatnya itu sejahtera, sehingga mereka menjadi negara yang superpower. Kalau di negara kita bisa dibilang rakyatnya itu bisa dibilang kurang sejahtera karena masih banyak orang-orang yang ekonominya itu di bawah standar Yang seharusnya bisa baik, setelah saya dengar dari penjelasan Mas Ulil tadi, berarti salah satu yang utama itu dalam kesejahteraan rakyat itu kemiskinan, Mas, ya. Nah, kalau dilihat dari angka kemiskinan di negara Indonesia sendiri, apakah itu rakyatnya bisa langsung dengar? Berarti kemiskinan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, Mas, ya? Ya, sangat mempengaruhi sekali. Karena kalau angka kemiskinan dalam suatu negara itu sangat tinggi, maka negara itu tidak bisa dikatakan negara yang sejahtera. Karena gini loh, apabila kemiskinan itu tinggi, otomatis mereka itu terhambat dalam pendidikannya. Kayak mereka mau sekolah aja mereka sulit. Jadi otomatis pemikiran mereka itu masih terbelakang gitu loh, nggak maju. Berarti pola pikirnya masih terhambat, Mas, ya? Ya, pola pikir mereka itu masih terhambat karena faktor pendidikan itu sendiri. Yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu selayaknya anak-anak pada umumnya atau orang-orang pada umumnya, tapi mereka karena keterbatasan ekonomi itu sendiri, karena kemiskinan itu sendiri, jadi mereka sangat terhambat. Jadi negara tidak bisa dikatakan bisa atau mampu mensejahterakan rakyatnya kalau masih tidak bisa mengatasi hal tersebut, terutama kemiskinan itu sendiri. Kan kalau Mas ketahui sendiri, Mas, ya, kan akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan program BLT atau bantuan langsung tunai, Mas, Ya. Dalam nominal skala 400.000 sampai 600.000, Mas. Kalau menurut Mas sendiri, apakah langkah tersebut efektif, Mas, untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Kalau menurut saya, langkah ini masih bisa dibilang kurang efektif untuk menanggulangi atau untuk mengatasi kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena apa?
dari lapangan atau dari lingkungan sekitar saya sendiri mengenai BLT itu, yang seharusnya itu sampai kepada masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya itu kecil juga, tetapi malah diterima oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Mungkin kalau masyarakat menengah masih oke lah, dalam artian masih oke, karena ada beberapa masyarakat menengah itu ya mereka tidak ya pas-pasan gitu dalam artian. Cuman ada beberapa orang yang mana notabene-nya mereka itu masyarakat yang mampu, masyarakat yang kaya ya Mas ya, yang kaya. Tapi mereka malah mendapatkan BLT itu sendiri. Otomatis ini kan bisa dibilang apa ya, kesalahan dari pemerintahnya itu sendiri. Berarti salah sasaran Mas ya? Iya, salah sasaran yang seharusnya sampai kepada masyarakat masyarakat kecil, tapi malah sampai kepada masyarakat menengah ke atas, dalam artian seperti itu. Terus dalam beberapa pantauan saya di lingkungan sekitar saya itu sendiri, oknum-oknum itu juga berperan dalam hal tersebut, karena oknum-oknum ini mungkin dari keluarga mereka itu sendiri atau keluarga mereka yang dimasukkan datanya, memasukkan data yang seharusnya mereka itu masyarakat atas, tapi datanya itu dipalsukan. Data yang dikirim ke dalam pemerintah pusat itu dipalsukan, sehingga mereka mendapatkan bantuan itu. Berarti ada oknum-oknum yang dalam penyaluran anggaran dana BLT tersebut itu sebagian memalsukan identitas salah satu keluarganya agar bisa mendapatkan BLT tersebut Mas ya? Iya, itu yang saya dapat dari lapangan itu sendiri. Terus selain memalsukan data-data yang dikirimkan kepada pusat dalam pemerintah pusat gitu untuk BLT tersebut, ada juga oknum yang berperan mengambil keuntungan dalam BLT itu sendiri. Dalam misalnya seperti ini, misal bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat kecil itu berjumlah 700.000. Iya. Nah, mereka mengambil keuntungan dari sana. Mereka mengambil 100.000, bahkan 200.000, sehingga yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat itu 700.000 malah berkurang menjadi 500.000, dan itu tidak diketahui oleh masyarakat karena mereka cuma tahunya menerima tanpa melihat jumlah yang seharusnya, sehingga masyarakat itu tidak bisa protes, karena ya mereka mau protes juga gimana, dalam artian mereka tidak punya bukti konkret gitu untuk membuktikan hal tersebut. Yang seharusnya 700.000 kok yang didapat malah 500.000 gitu loh. Mereka tidak punya bukti. Nah, ini merupakan salah satu PR, salah satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam programnya tersebut. Makanya saya menyebutkan atau saya mengucapkan tadi bahwasanya program ini masih kurang efektif untuk memberantas atau menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. Mungkin saya boleh mengusul atau boleh memberikan saran untuk pemerintah bahwasanya daripada mereka memberikan bantuan seperti ini yang mana masih dimanipulasi oleh beberapa oknum tertentu, lebih baik dana atau anggaran itu ya digunakan untuk kayak memajukan beberapa infrastruktur, dalam artian seperti pendidikan atau apa ya, yang sekiranya tidak perlu diganggu gugat oleh perantara orang lain gitu. Iya, betul. Kayak atau enggak mungkin melakukan BLT ini ya ke rekening masing-masing, atau mereka dibikinkan atau dibuatkan sebuah rekening pribadi untuk bantuan ini, sehingga oknum-oknum ini tidak bisa mengganggu lagi. Ya seharusnya mereka dapat 700, ya harus 700 itu yang sampai ke tangan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau cara seperti itu mungkin bisa lebih efektif lagi. Iya. Karena tidak ada campur tangan kan dari oknum-oknum tertentu. Nah, pendidikannya harus dimajukan lagi. Kita melihat beberapa pelosok-pelosok daerah masih banyak
di sana eh, sekolah seragam saja mereka masih seragam bekas. Bisa bekas terus seragamnya kayak kumuh. Sepatu mereka tidak punya sepatu untuk ke sekolah atau tidak menggunakan alas kaki mas. Tidak menggunakan alas kaki. Infrastruktur juga masih ada beberapa siswa atau anak-anak itu yang melewati jalan yang sangat ekstrim, seperti kayak melewati sungai, melewati tebing atau apa. Nah, itu perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ingin dalam artian ingin memberantas kemiskinan itu sendiri. Karena apa? Jika masyarakat Indonesia itu pendidikannya sudah maju, nah maka Indonesia juga bisa maju, negara kita juga bisa maju, gitu loh. Kita lihat saja di negara-negara luar itu pendidikannya sangat maju, makanya mereka bisa dibilang disebut sebagai negara maju. Teknologinya mereka maju, pendidikan mereka maju, makanya masyarakat di sana itu sejahtera. Di negara kita pendidikan saja masih compang-camping, antara kota sama pelosok-pelosok itu masih ada kesetimpangan pendidikan, di mana di kota mereka mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sedangkan di pelosok kabupaten, kota atau bahkan di pelosok-pelosok terpencil mereka sangat kesusahan untuk sekolah saja. Kalau menurut Mas Uli sendiri, langkah efektif selain BLT apa mas? Menurut saya sendiri sih langkah yang efektif selain BLT sih dengan memperbanyak lapangan pekerjaan. Berarti pemerintah membuka lapangan pekerjaan besar-besaran agar para pengangguran itu bisa bekerja gitu mas ya? Iya. Dan ada satu kritikan juga kepada pemerintah dari saya. Apa itu mas? Di Indonesia itu banyak orang-orang yang jenius, banyak orang-orang pintar, akan tetapi itu semuanya masih disia-siakan oleh pemerintah kita. Seperti kemarin tahun 2000 berapa gitu, saya lupa. Itu ada penemu mobil listrik dan itu diajukan kepada pemerintah kita. Akan tetapi penemuannya ini tidak dihargai dan malah negara sebelah, negara tetangga, yaitu negara Malaysia, mereka yang membiayai ini. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah kita. Karena untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah juga harus memperhatikan bahwasanya di negara itu banyak orang-orang jenius yang mampu memajukan dan mampu mengubah negara kita menjadi negara yang sangat maju. Gitu. Berarti orang-orang yang jenis seperti itu sebenarnya mereka hanya perlu difasilitasi saja mas ya? Iya, betul. Baik, terima kasih dari Mas Ulil. Setelah dari penjelasan yang Mas Ulil berikan, bisa kita simpulkan bahwa kemiskinan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan negara tersebut. Karena apa? Dari kemiskinan tersebut itu bisa mempengaruhi beberapa faktor yang terutama pendidikan. Karena apabila pendidikan sangat terkendala di suatu negara, di suatu masyarakat, itu bisa mempengaruhi kesejahteraannya. Contohnya, pola pikir masyarakat tersebut bisa terhambat. Terus juga tadi Mas Uli bilang ada beberapa langkah efektif juga selain bantuan langsung tunai, yaitu seperti membuka lapangan pekerjaan agar yang pengangguran bisa bekerja, terus juga memberikan fasilitas mas ya terhadap orang-orang yang membutuhkan, terutama daripada ilmuwan. Kenapa bantuan langsung tunai itu bukan salah satu langkah efektif? Karena seperti yang dijelaskan dari Mas Uli tadi, bantuan langsung tunai itu ketika penyalurannya itu tidak sesuai SOP. Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan anggaran dana yang telah diajukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ulil atas pendapatnya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa. Ini kalau sampai ke pos bonyok. Oh, udah enggak.